Bagaimana padahal kita udah merasa kenal Allah, udah merasa kenal zat Allah, udah merasa kenal nurnya Muhammad, tapi hati kita masih ada kegalauan, kegelisahan. Apa obat-obatnya ini, Bu ya? Kita bukan merasa kita udah merasa kenal, tapi karena belajarnya salah ini, Bu ya, tapi masih ada kegalauan. Baik. Itu bagaimana caranya, Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, persoalannya karena merasa kenal. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-ma'rifah. Ma'rifat itu adalah al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah. Itulah pengenalan sebenarnya. Disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan aku kepadaku. Jadi sebenarnya kenal Allah itu Allah juga. Kita mah enggak. Satu ya. Yang kedua, kok semakin belajar ma'rifat, ada kegalauan. Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh, tapi kolbunya nggak diisi. Jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji. Ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek, amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin. Biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangin. Karbonya dikurangin. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Karena antum nggak bisa kurang. Ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kasaimis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal torikot sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum torikotnya syukur. Makan, minum, dan syukuri itu. Itu sama. Kata kasaimis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru. Nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun nggak boleh pakai nafsu. Syukur nggak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kolbu. Sabar pun nggak boleh pakai nafsu. Saya nggak mau makan. Saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur. Saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di satu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga." Hadis Bukhari. Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah. Maksiat sekalian. Durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah, mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat. Langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha. Tapi nggak pakai kunut. Bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur
Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak. Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin. Bukan dengan nafsu. Ini giliran bangun tahajud, harapannya kuat. Giliran gak bangun, harapannya lemah. Apakah Allah butuh dengan sholat kita? Sehingga kita kemudian berubah-ubah harap kepadanya. Allah itu mau dengan orang setia. Dia tertidur, dia bangun, harapnya sama kepada Allah, cintanya setia kepada Allah, hatinya selalu berkiblat kepada Allah. Antum sekarang taat, seandainya habis ini maksiat, terjebak maksiat, masih setia nggak dengan Allah? Masih kembali nggak kepada Allah? Kembali kepada Allah, segera kembali. Harapan tidak boleh berkurang. Harapan tidak boleh. Jadi orang yang cintanya kuat kepada Allah, dia percaya kepada Allah baik dalam apapun. Maka zikir yang paling indah itu zikir cinta. Tidur pun masih cinta. Lalai pun masih disebut cinta. Zikrul muhibbin. Zikirnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat dimuliakan Allah. Semoga kajian ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir dicatat namanya, dibawa malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu dilaporkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nama kita tertulis indah di surga, dihapuskan dari neraka. Semoga jika kita dijemput oleh Allah nanti, lidah ini terakhir mengatakan namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika nanti malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kita langsung mengatakan, Rabbi Allah, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Semoga nanti jika kita dibangkitkan, kita langsung dicari Rasulullah. Karena ada tanda-tanda nur di wajah. Nur wudu yang tulus, nur zikir yang tulus, nur sujud yang betul-betul ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, paling lezat, itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai napas juga, Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahus samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan dengan kolbu, kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir huwallah? Bisa. Huwallah itu kan banyak di Quran. Huwallahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwallah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi, itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu, Pak. Coba kalau bagi antum mungkin enggak. Ini mah bunyi angin keluar, Tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir, dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya.
Pasti dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita, Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu, kalau di zaman Hasan al-Basri, disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil, Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan, serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue nggak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai qalbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa, saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis. Kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah. Udah nangis. Dia masih mikir, ini bid'ah nih. Tidak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat. Cepat nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal. Bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Ternanyanya sama orang tua tadi kan. Apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori muridnya semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam, kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana, Tat? Cukup. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir, main sendiri. Kan pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar ya? Maka lebih enak. Wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mulai pagi ini, coba mulai, kalau zikir la ilaha illallah. Katakan, tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga. Mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah lihat rumah tua, bagus, zaman-zaman dulu. Kebayang nggak? Rumah tahun 50-an, 60-an, itu gede-gede. Tapi sekarang jadi hancur.
nggak ada penghuninya, malah jadi horor. Jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi. Ya? Jadi jangan ngikutin lifestyle, kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di Hikam mengatakan, min jahlil murid. Ciri-ciri orang yang benar-benar jahil. Ayat turuka. Dia meninggalkan yakinan ma'inda. Keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figur di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat La ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham. Ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar. Karena saya tidak terima bayat. Meskipun sesekali saya terima talqin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal. Ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun. Nggak saya kasih. Tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain, kita talqin. Dan dia merasakan nikmatnya. Ya. Antum sholat. Yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat, tapi kepikiran, motor dikunci apa enggak? Mobil dikunci apa enggak? Itu dari waham. Ya. Setannya ada tuh. Setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan. Kalau ini namanya, ada lagi namanya. Ya, saya lupa. Ada 7 nama iblis. Kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang 4. Jadi ada 7 tuh iblisnya. Ada iblis yang adu domba. Taut namanya. Ada iblis yang membuat suami istri, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok, majelis dengan majelis berselisih. Itu namanya dasim. Ada rumah tangga kacau, itu dasim bekerja. Ada jamaah berselisih, itu dasim bekerja. Mohon maaf, pengurus masjid tengkar, itu dasim bekerja. Maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pasti banyak kata-kata orang. Dan jangan terganggu dengan kata-kata orang. Ya. Yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridho nggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia. Pandanglah yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu, dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, iman itu 6 rukunnya, dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor ke-6. Percaya kepada Allah, dan yang terakhir, engkau percaya kepada takdir.